Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Setiawan. NIM saya 1810416670. Jurusan manajemen, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Hari dan tanggal ujian tanggal 21 hari Selasa Juni 2020. Kelas A3 pagi manajemen. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang bagian A, ekonomi, B, politik, C, sosial, D, teknologi, E, etika lingkungan, F, legal atau hukum. Jawabannya yang A, ekonomi. Lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi dan kondisi ruang waktu langsung realistis yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun non-profit. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilisasi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalam tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi: inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengangguran, sumber daya dan produk. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Yang B, bagian politik. Dalam berbisnis melewati penting pertimbangan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini perumpamaan sisa karena perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. Risiko politik umum kira erat dengan pemerintah juga sejauh politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik kecuali organisasi. Amal atau sosial, faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika sejauh politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan biasa. Dari segi pasar saham, sejauh politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Memang jika sejauh politik tidak menentu, maka akan menimbulkan tidak istirahat dalam bisnis. Yang bagian C, sosial. Bisnis sebagai suatu entitas letak berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis. Salah satu aspek dari lingkungan bisnis adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif, dalam kurung mendukung, maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakan sesuai. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Yang bagian D, teknologi. Saat ini teknologi pun mulai menyapa ranah bisnis. Alasan satu, kemudahan. Teknologi dianggap menjadi pintu untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan. Maka menyebarkan bisnis lewat teknologi adalah sebuah keniscayaan untuk kenaikan keterkenalan bisnis yang digeluti. Yang bagian E, etika atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga.
Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Yang bagian F, legal atau hukum. Lingkungan politik. Lingkungan politik negara merupakan masalah penting bagi pemasaran internasional. Hukum internasional mengakui hak kedaulatan bangsa untuk mengizinkan atau menolak perusahaan asing untuk melakukan bisnis. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Jawabannya, strategi pasar adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Atau juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi yang menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu di nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, konsumsi. Strategi pemasaran menurut para ahli. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi strategi marketing. Di antaranya adalah Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis terhadap untuk menciptakan nilai yang memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua, Kurtz. Menurut Kurtz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produksi, distribusi, promosi, dan harga. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalam terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Tujuan strategi pemasaran. Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Jawabannya, strategi non-pasar. Ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media yang pengguna politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobby politik adalah strategi di masa perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media, dalam kurung stasiun TV dan radio, untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media yang menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Sebuah contoh yang baik dari perusahaan-perusahaan semacam itu yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan dan masuk pasar ditemukan di AS. Mereka termasuk perusahaan-perusahaan seperti AIG, Exxon, dan DYN Corp, di antara banyak lainnya.
Soal yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki. Perusahaan sebelum membicarakan segala sesuatu mengalami lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran peluang atau ancaman sebagai kepangkalannya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Komponen analisis lingkungan bisnis. A. Scanning, mengidentifikasikan produk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. B. Monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atau atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. C. Forecasting, mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. D. Assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Soal yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tip untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut, apa manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Buku tips untuk menjadi pebisnis sukses. Judul buku The Magic of the Think Big dari David J. Schwartz. Jumlah halaman 228. Isi buku-buku ini mengajak pembaca untuk berpikir besar sehingga dapat mencapai kesuksesan. Kesuksesan tidak ditentukan oleh ukuran otak, melainkan ukuran pikiran seseorang. Melainkan buku ini David J. Schwartz memberikan contoh-contoh kasus yang membuktikan bahwa ukuran akun bank kebahagiaan dan kepuasan seorang ditentukan oleh ukuran pikirannya. Bab pertama, The Magic of Thinking Big, dimulai dari definisi kesuksesan. Kesuksesan memiliki banyak hal positif seperti kelimpahan harta, penghormatan, kebebasan, menghargai diri sendiri, dan kemenangan. Percayalah kamu dapat memindahkan gunung dan kamu dapat melakukannya. Orang sering bingung membedakan angan-angan dengan percaya. Seseorang berangan-angan memindahkan gunung dengan berkata, "Gunung, pindahlah." Angan-angan tersebut tidak akan terjadi, namun kamu dapat memindahkan gunung dengan percaya. Kamu dapat mencapai kesuksesan dengan percaya bahwa kamu bisa sukses. Percaya bekerja dengan cara membangun perilaku positif, menghasilkan kekuatan, kemampuan, dan energi yang diperlukan untuk melakukan tindakan saat kamu percaya. Saya dapat melakukannya. Maka kamu akan menemukan bagaimana cara melakukannya. David memberikan contoh seorang penjual mobile homes dan perusahaan kecil yang mendapatkan proyek besar karena percaya dapat melakukannya. Ia juga memberikan contoh dalam pembelajahan di luar angkasa. Penjelajahan luar angkasa sekarang ini dapat dicapai karena ilmuwan percaya bahwa luar angkasa dapat ditaklukkan. Tanpa adanya kepercayaan bahwa luar angkasa dapat ditaklukkan, ilmuwan tidak akan memiliki keberanian, ketertarikan, dan antusiasme untuk melanjutkan penelitiannya. Tidak percaya adalah kekuatan negatif, dan pikiran tidak percaya atau ragu pikiran akan menarik alasan untuk mendukung ketidakpercayaan tersebut. Jika kamu ragu dan tidak percaya, maka pikiran bawah sadar akan tidak menginginkan kesuksesan sehingga kamu akan mengalami kegagalan. 3 hal untuk mendapatkan dan menguatkan kekuatan percayaan. Berpikir sukses, jangan berpikir gagal. Ingatkanlah dirimu secara rutin bahwa dirimu lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Believe big, ukuran kesuksesan ditentukan oleh ukuran percayamu.
pikirkanlah goals yang besar dan capailah kesuksesan. Bab kedua, The Magic of the King Big, memberitahukan kepada kita bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit yang mematikan pikiran yang disebut excuse, membuat banyak alasan. Jika kamu mempelajari lebih dalam, maka kamu akan menemukan bahwa semakin sukses seseorang, semakin kecil kecenderungannya untuk membuat alasan. Seperti penyakit pada umumnya, jika tidak ditangani dengan serius, excuses akan semakin parah. Orang yang membuat alasan demi alasan, maka hal akan tertanam di dalam bawah sadarnya. 4 bentuk umum excuses yaitu head excuses. Kondisi kesehatan sering dijadikan alasan pada bagian ini. David memberikan contoh 2 orang yang dapat dibandingkan dari cara berpikirnya mengenai kesehatan, dan hasil yang didapatkan berbeda jauh. Penyembuh excuses yaitu cure of health excuses. Jangan membicarakan bad health, karena biasanya akan semakin buruk untuk orang akan bosan mendengarnya. Jangan mengkhawatirkan kesehatanmu, bersyukur akan kesehatanmu, dan nikmatilah hidup. 2 langkah untuk menyembuhkan ketakutan dan memenangkan kepercayaan diri. Isolasi ketakutanmu, temukan apa yang sesungguhnya kamu takutkan. Beraksilah, perlu suatu tindakan untuk mengatasi ketakutan. 2 hal untuk membangun kepercayaan diri yaitu simpanlah hanya memori positif ke dalam otak. Sebelum tidur, simpanlah pikiran-pikiran positif ke dalam memori bank atau otak. Bersyukur atas suami, istri, anak, teman, kesehatan, kemenangan, dan capaianmu. Ambillah hanya pikiran positif dan memori bankmu. Hancurkan pikiran negatif sebelum menjadi mental monster. Latihan untuk membangun kepercayaan diri. Duduk di bangku depan, latihan kontak mata, berjalan 25% lebih cepat, latihan speak up, smile big. Pada saat sukses menjadi perhatian kita, yang menjadi ukuran bukanlah inch, pound, gelar, akademik, atau latar belakang keluarga. Tentu diukur dengan ukuran pemikiran. Seberapa besar kita berpikir menentukan ukuran capaian-capaian kita. Perkataan yang diucapkan oleh seorang akan tergambar pada pikiran yang orang lain. Setiap kata-kata ditangkap oleh orang lain dan menjadi gambar di pikiran mereka, dan gambar itulah yang mereka pahami. Gambar yang dibuat itulah yang menentukan reaksi seseorang. Percayalah suatu hal dapat diselesaikan. Jangan biarkan pikiran yang kolot melumpuhkan pikiranmu. Cara supaya tidak terjebak dalam pikiran kolot, kaku, tidak berkembang, dan mengalami pemikiran kreatif yaitu mau menemani ide-ide baru. Be experienced person, menjadi yang progresif bukan regresif. Bertanya setiap hari pada diri sendiri, bagaimana melakukan lebih baik, bagaimana saya dapat melakukan lebih baik. Latihan bertanya untuk mendengarkan, terlebar pemikiran, dan berbaur dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan hobi yang berbeda. Orang lain melihat kita sama seperti diri sendiri. Orang yang merasa dirinya inferior akan dilihat orang lain sebagai orang inferior. Sekarang mari kita fokus kepada cara meningkatkan penghargaan kepada diri sendiri, self-respect. Penampilan terlihat penting akan membuat berpikir penting. Penampilan itu berbicara. Pastikan penampilanmu berkata positif tentang dirimu. Berpakaianlah dengan benar karena akan mempengaruhi pikiranmu. Penampilan tidak hanya berbicara kepadamu, tetapi juga kepada orang lain. Pertanyaannya, pakaian seperti apa yang seharusnya saya pakai? Karena fokus adalah penampilan, maka kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mengapa demikian? Bahan yang digunakan akan lebih awet dan terlihat berkualitas. Apa yang kamu beli stay in style lebih lama. Kamu akan mendapatkan saran lebih baik. Pelayanan yang menjual pakaian seharga $200 akan lebih niat menolongmu menemukan pakaian yang cocok daripada pelayan menjual pakaian seharga $100. B. Berpikirlah bahwa pekerjaan yang kamu lakukan penting. Orang yang berpikir bahwa pekerjaan penting akan dilakukan pekerjaan lebih
baik. Orang yang menaklukkan pekerjaan lebih baik akan mendapatkan promosi dan gaji yang lebih baik. C. Menjual dirimu kepada dirimu sendiri. Artinya temukanlah hal terbaik dan dirimu yang dapat kamu lakukan. Berbicara di depan cermin tentang hal tersebut, lakukan setiap hari. Dan tanyakanlah dalam setiap situasi apa yang dilakukan orang penting dalam situasi seperti ini. Maka bagi otak adalah lingkungan segala hal yang tak sehingga yang mempengaruhi pikiran sadar dan bawah sadarmu. Manfaatnya bagi saudara, setiap orang harus punya mimpi besar untuk masa depan. Tidak dipungkiri semua pengusaha sukses meraih cita-cita berangkat dari sebuah mimpi. Buku ini juga mengajarkan kepada kita yang membaca agar selalu kuat dengan segala cobaan, masalah, dan tantangan yang ada di dalam dunia bisnis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.